Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, dan segenap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, Saudara, jemaah pengajian rutin Masjid Nurul Iman rahimakumullah. Seperti tadi yang sudah disampaikan, materi kajian kita yaitu tentang akidah tauhid, tentang keimanan. Dan seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, masalah keimanan inilah yang menyatukan kita. Bukan saja di antara kita umat Nabi Muhammad SAW, melainkan juga menyatukan kita dengan umat-umat para nabi dan para rasul. Mengapa? Karena masalah keimanan itu berkaitan dengan alam gaib. Dan Allah sendiri mengatakan di dalam Al-Quran, Qul, katakanlah ya Muhammad, la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Tidak ada yang tahu seluruh penghuni langit dan bumi tentang yang gaib kecuali hanya Allah. Jadi bicara tentang kita ini punya dua alam. Ada alam gaib, ada alam nyata. Untuk alam nyata kita bisa melihatnya, kita bisa menganalisanya, kita bisa merenungnya, dan kita juga bisa memanfaatkannya dan mengembangkannya. Tapi kalau berbicara tentang alam gaib, tidak ada yang tahu siapapun dia. Termasuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kecuali hanyalah Allah. Nabi kita itu tahu tentang hal yang gaib kalau Allah memberitahukan kepada beliau. Begitu pula para malaikat. Nah, dari sinilah masalah keimanan ini dalam ajaran agama Islam kita ini masuk dalam kategori masalah usul. Usul itu masalah prinsip yang kita tidak boleh berbeda satu dengan lainnya. Dan di antara ciri khas agama Islam kita, agama yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ciri khasnya apa? Wasatiyah. Yang bahasa Indonesianya wasit, artinya tengah-tengah. Tidak berat ke kanan, tidak pula berat ke kiri. Jadi agama Islam kita ini berada di tengah-tengah. Dan kita tahu setan itu menggoda kita, ingin menjerumuskan kita, bagaimana kita keluar dari tengah-tengah ini. Bagaimana kita menjadi orang yang berlebih-lebihan. Bisa jadi digiring di bujuk rayu untuk berlebih-lebihan ke arah kanan, sampai pada akhirnya jatuhlah dia. Bisa jadi digiring, dibujuk rayu untuk ke arah kiri terus sampai dia keluar dari wasatiyah tadi, akhirnya terjerumuslah dia. Itu yang iblis pernah mengikrarkan dan diceritakan di dalam Al-Quran. Apa kata iblis? Qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Iblis berkata, karena kau Allah telah memvonis aku sebagai makhluk yang sesat, makhluk yang dilaknat, niscaya aku akan tongkrongin itu manusia sehingga mereka tidak mendapati jalanmu yang lurus. Jadi itu udah sumpahnya iblis. Karena kita tahu bahwa iblis dilaknat oleh Allah karena tatkala disuruh sujud kepada Adam, dia tidak mau. Dia ngebangkang, dia merasa hebat, merasa lebih unggul daripada manusia.
Maka disitulah karena iblis tidak mematuhi Allah, tidak mengikuti apa yang Allah perintahkan, maka akhirnya iblis pun dilaknat. Dan di situ dia bersumpah, saya akan goda, saya akan tongkrongi manusia, sehingga mereka itu tidak mendapati jalanmu yang lurus. Nah itulah tadi. Jalan yang lurus itulah dia yang kita sebut dengan wasatiyah, yaitu jalan yang sedang-sedang. Summa la'atiyannahu min baini aidihim. Kemudian kata si iblis, saya akan goda manusia-manusia itu min baini aidihim, dari arah depan. Wa min khalfihim, dari arah belakang. Wa an syama'a aimanihim, dari arah kanan. Wa an syama'ilihim, dari arah kiri. Wala tajidu aksarahum syakirin, dan kau Allah akan mendapati kebanyakan manusia tidak pandai bersyukur. Itulah dia. Jadi dia menggoda, menyerang, membujuk. Bagaimana kita menjadi orang yang keluar dari tengah-tengah tadi. Keluar dari jalan Allah yang lurus. Nah itu. Makanya di sini kita perlu mengetahui. Di sini perlu kita belajar agar kita tidak keluar dari koridor agama Islam yang wasatiyah, agama Islam yang sedang-sedang, yang tengah-tengah. Makanya Nabi telah berpesan, la taghlu fi dinikum. Kata Nabi, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam beragama. Innama ahlaka man kana qablakum al-ghulubu fid din. Sesungguhnya kata Nabi, penyebab hancurnya umat terdahulu lantaran mereka itu berlebih-lebihan dalam beragama. Nah inilah dia. Kita akan mengkaji di mana letak wasat sedang-sedangnya agama Islam kita dibandingkan dua agama yang sudah ada sebelumnya, yaitu agama Yahudi dan agama Nasrani. Kajian kita pada hari ini yaitu melanjutkan. Pertama, kita akan mengenal sikap Yahudi terhadap para nabi dan para rasulnya. Jadi orang-orang Yahudi terhadap para nabi dan rasul mereka bagaimana? Annahum farraqu baina rusulillah wa lam yu'minu bihim jami'a bal amanu bi ba'dhin. Orang-orang Yahudi itu, mereka itu membedakan antara rasul satu dengan rasul yang lain. Dan mereka tidak siap untuk mengimani semua rasul. Melainkan apa? Ada yang mereka percaya ini sebagai rasul, dan ada yang mereka ingkar, tidak mau percaya bahwa ini adalah rasul. Nah itulah dia. Kenapa mereka lakukan itu? Karena tadi terdorong oleh kepentingan, terdorong oleh dorongan syahwat dan hawa nafsu. Yang jelas mereka berhasil untuk, mereka adalah korban mengikuti bujuk rayunya setan iblis. Nah ini dia. Antara lain, mereka tidak mau beriman bahwa Isa itu adalah Rasul. Bahwa Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu sebagai Rasul. Dan ini yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran, tepatnya surat An-Nisa ayat 150 sampai dengan ayat 151. Apa kata Allah menceritakan tentang mereka? Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulih. Sesungguhnya orang-orang yang kufur terhadap Allah dan rasul-rasulnya, wa yuriduna ayyufarriqu bainallahi wa rasuluh, dan mereka ingin membeda-bedakan antara Allah dan rasul-rasulnya. Wa yaquluna nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'di. Dan mereka itu, orang-orang Yahudi itu mengatakan, kami beriman dengan sebahagian rasul dan kami kufur tidak beriman dengan rasul yang lain. Wa yuriduna ayyattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka itulah kata Allah yang betul-betul kafir
wa a'tadna lil kafirina azabam muhina, dan kami telah mempersiapkan bagi orang-orang kafir seperti itu azabam muhina, siksaan yang menghinakan. Nah, itulah dia. Jadi jelas dan tegas Allah langsung yang menceritakan kepada kita bahwa mereka itu beriman kepada sebagian dan tidak beriman kepada sebagian Rasul yang lain. Kemudian yang kedua, sikap Yahudi apa? Annahum khazalu anbiya'ahum walam yaqumu binasrihim. Mereka itu apa? Mengejek, merendahkan nabi-nabi mereka. Jadi yang satu, pertama, mereka mau beriman kepada sebagian dan mereka tidak beriman kepada sebagian yang lain. Yang sudah mereka imani sebagai nabi atau sebagai rasul, apa yang terjadi? Sama mereka, mereka hina, mereka ejek, mereka cemooh, dan mereka tidak membantu dan berkorban untuk membela nabi yang mereka imani itu. Dan ini antara lain yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 12. Apa kata Allah? Walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil. Sungguh kami telah mengambil janji dari Bani Israel, kata Allah. Wa ba'asna minhum musnai asyara naqiba. Dan kami telah utus di antara mereka ada 12 naqib. Wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus sholata wa ataitumuz zakah. Allah berkata, aku menyertai kalian seandainya kalian menegakkan sholat, menunaikan zakat, wa amantum birusuli, dan kalian beriman kepada rasul-rasulku, wa azzartumuhum, dan kalian membela, membantu mereka, wa aqradtumullaha qardan hasana, dan kalian siap untuk berkurban di jalan Allah. La ukaffiranna ankum sayiatikum. Kalau seandainya itu kalian lakukan, apa kata Allah? Niscaya aku akan ampuni kesalahan-kesalahan kalian. Wala udkhilannakum jannatin tajri min tahtil anhar, dan sungguh aku akan masukkan kalian ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Maka barang siapa kufur setelah mendapatkan penjelasan itu di antara kalian, faqad dhalla sawa'as sabil, sungguh dia telah sesat keluar dari jalan yang lurus. Nah ini, jadi jelas tegas bahwa mereka ternyata tidak membantu, tidak berjuang membela para nabi dan para rasul yang mereka imani itu. Nah ini, contoh seperti apa yang pernah mereka katakan kepada Nabi Musa alaihi salam. Ya qaumi dkhulul ardal muqaddasah allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Nah ini. Jadi di sini Nabi Musa pernah menyampaikan kepada Bani Israel, orang-orang Yahudi itu, apa kata Nabi Musa? Ya qaumi, wahai kaumku, udkhulul ardal muqaddasah, masuklah ke bumi yang suci itu, allati kataballahu lakum, yang memang Allah tetapkan itu untuk kamu sekalian, wala tartaddu ala adbarikum, dan janganlah kalian kembali kepada masa belakang kalian, fatanqalibu khasirin, niscaya kalian akan menjadi orang-orang yang rugi. Qalu, apa jawabnya Bani Israel setelah Nabi Musa minta kepada mereka? Ya Musa, inna fiha qauman jabbari. Hai Musa, di sana terdapat kaum yang kuat, gagah perkasa. Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha, dan kami tidak akan masuk ke negeri itu kecuali kalau mereka keluar dari sana. Fa yakhruju minha fa inna dakhilun, kalau mereka keluar barulah kami mau masuk. Jadi itulah dia ngebantah. Nabi Musa minta, ayo masuk, nggak mau. Keluarin dulu penghuni di sana, orang-orang yang di sana, baru nanti kami masuk. Itulah yang terjadi terhadap Yahudi, kaumnya Nabi Musa alaihi wassalam. Nah itu. Summa malabisu an alanu khuzlana.
Bahkan lebih dari itu, karena mereka pertama mereka tidak mau ikuti Nabi Musa, mereka merendahkan Nabi Musa, dan mereka tidak mau bertempur, berjuang dengan Nabi Musa. Wa khalu bainahu wa baina aduwih. Lalu apa mereka katakan kepada Nabi Musa? Qalu ya Musa, lan nadkhulaha abadan madamu fiha. Wahai Musa, kami tidak akan masuk ke negeri itu madamu fiha, selagi mereka ada di dalamnya. Fazab anta wa rabbuk. Silakan kamu dengan Tuhanmu bertempurlah. Faqatila inna hahuna qaidun. Kami nunggu di sini. Nauzubillah min dzalik. Jadi mereka bukan saja menolak, tetapi mereka merendahkan Nabi Musa. Kata mereka, ya udah, silakan kau hai Nabi Musa, kamu dengan Tuhanmu saja yang bertempur sana. Kami nunggu di sini, kami nongkrong di sini. Nah itulah dia sikapnya orang-orang Yahudi terhadap Nabi yang mereka percaya. Jadi boro-boro mereka mau membantu, boro-boro mereka mau berjuang dengan nabinya, bahkan mereka merendahkan dan mengenyek. Ini kan bahasanya menghina. Nah itu, maka disinilah akhirnya apa? Qala fa inna muharramatun alaihim arba'ina sana yatihuna fil ard fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Di sini akhirnya apa? Allah menjatuhkan azabnya. Fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sana. Maka mereka itu dibuat azab sama Allah apa? Mereka itu kebingungan, tidak tahu arah. Jadi mereka jalan itu kayak orang yang bingung, linglung. 40 tahun Allah azab mereka, membuat orang linglung. Fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin, dan janganlah kau hai Musa meratapi kaum yang fasik. Nauzubillah min dzalik. Inilah yang Allah ceritakan tentang orang-orang Yahudi. Kemudian yang ketiga apa? Annahum tanqasu ba'dul anbiya'i alaihi salam wa ramauhum birtikabi kaba'iri dzunub. Yang pertama tadi, mereka tidak mau beriman kepada semua rasul. Jadi mereka suka-sukanya. Ada yang mereka iman percaya, ada yang mereka tidak percaya. Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad kita, mereka tidak percaya itu sebagai rasul. Yang kedua, rasul atau nabi yang mereka percaya itu mereka tidak mendukungnya, mereka tidak membelanya, mereka tidak mau berjuang dengannya. Yang ketiga, waramauhum birtikabi kaba'iri dzunub. Bahkan rasul yang mereka percaya itu mereka tuduh telah melakukan dosa besar. Nauzubillah min dzalik. Jadi nabi mereka itu, rasul mereka itu mereka tuduh bahwa nabinya ini apa? Melakukan dosa besar, melakukan hal-hal yang hina. Wa yaz'umun annahu Taurah yafuh bi alwa minal makhazib. Dan kitab Taurat yang diterima oleh rasul mereka itu, oleh Nabi Musa, itu adalah kitab yang hina, yang rendahan, yang tidak memiliki makna. Nah inilah dia. Lam yaslim minhu kibar am yaqatan ghairihim mimman ba'atsa bihim. Dan contohnya nih antara lain, annahum nasabu ila ba'di al-ainana ala syirki billah wa ibadati ghairi. Jadi mereka menuduh bahwa Nabi Musa ini apa? Bekerja sama untuk syirik terhadap Allah. Nauzubillah min dzalik. Jadi mereka putar balik. Nabi Isa, Nabi Musa yang mengajak manusia untuk bertauhid, beriman hanya kepada Allah, sama mereka dibalik. Bahwa Nabi Musa ini ngajarin kita untuk syirik terhadap Allah. Nah itu dia. Wa ibadati ghairi, dan untuk menyembah selain Allah. Nah itu. Harun misalnya nih, mereka juga menuduh annahu sholah alahumul ajil. Harun sebagai nabi yang mereka percaya, tetapi mereka tuduh Nabi Harun ini membuat ijil. Ijil itu anak sapi, ya, patung anak sapi yang bisa hidup. Dibilang katanya ini dia bikinkan Tuhan untuk kita,
untuk kita sembah dia. Nah itu. Jadi boro-boro mereka berkeyakinan bahwa Nabi Musa, Nabi Isa mengajak tauhid, justru sebaliknya. Mereka tuding bahwa Nabi Musa, Nabi Harun adalah Nabi yang mengajak kita untuk syirik. Nah ini, ya, ini yang terjadi pada mereka. Nah, dari pelajaran ini banyak lagi. Contoh lagi nih, Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Ini. Bi annahu fi awakhir ayami mala ila mumalati nisayla ibad ta'awsan. Nabi Sulaiman alaihissalam, itu Nabi Sulaiman juga Nabi yang diutus kepada Bani Israel, kepada orang-orang Yahudi. Sama, mereka tuduh bahwa Nabi Sulaiman ini pada akhir-akhir kehidupannya itu, dia lebih, na'udzubillah min dzalik, dia membujuk rayu wanita-wanita, istrinya, untuk menyembah berhala-berhala. Nah ini. Itulah yang mereka tuduhkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Alladzi lam yuqirra malakat sab'a wa qama ala ibadati syamsi wa qawmi min dunillah. Padahal sama-sama kita tahu bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam yang ketika itu Ratu Balqis ya, yang Ratu Balqis itu menyembah matahari, menyembah bulan. Justru Nabi Sulaiman lah yang meluruskan mereka untuk menyembah kepada Allah. Tetapi yang hakikat, yang sesungguhnya ini sama mereka pelintir. Nah itu. Faqala rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Sehingga apa kata Ratu Balqis ketika mendapatkan dakwah dari Nabi Sulaiman alaihissalam, maka kata Ratu Balqis katanya, Rabbi, wahai Tuhanku, inni zalamtu nafsi, sesungguhnya aku telah zolim terhadap diriku ini, wa aslamtu, dan aku menganut agama Islam, aku menyerahkan jiwa ragaku ma'a Sulaiman, sama dengan Sulaiman, lillahi rabbil alamin, yaitu kepada Allah, Tuhan alam semesta. Jadi dikoreksi, dijelaskan sama Allah bahwa tuduhan kalian bahwa Nabi Sulaiman tadi mengajak untuk syirik itu gak benar. Kenapa? Ini justru Nabi Sulaiman itu mengajak untuk tauhid. Nah itu. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain. Nisbatum libadur Rasulullah Abdiya alaihi wassalam. Sama. Mereka tuduh Nabi Rasul yang diutus kepada mereka, yang mereka percaya apa? Mereka tuduh minum minuman keras, melakukan zina, melakukan pembunuhan, antara lain misalnya. Mereka menuduh Abul Anbiya, yaitu Nabi Nuh alaihi salam, annahu syaribal khamra, bahwa Nabi Sulaiman itu minum khamar, minum minuman keras, hatta sakara wa samana wa kasyafat sawatuhu, sampai akhirnya dia, Nabi Nuh itu mabuk berat. Akhirnya apa? Dia nggak sadar diri sampai terbukalah aurat dia. Nah itu, ini tuduhan mereka. Dan banyak lagi. Nabi Lut alaihi salam, na'udzubillah min dzalik. Nabi Lut mereka tuduh apa? Berbuat zina dengan anak putrinya. Ya. Kan ketika kita ingatkan Nabi Lut kedatangan malaikat-malaikat, kemudian datanglah kaumnya itu kan dikenal dengan kaum homoseksual. Mereka naksir berat tuh sama malaikat-malaikat. Dan Nabi Lut bilang, kalau memang kalian mau, tuh saya punya anak perempuan. Terus kata kaumnya, kamu kan sudah tahu apa yang kami mau. Nah itu. Jadi mereka sudah rusaklah homoseksual. Tapi Allah Subhanahu wa taala, malaikat ini menceritakan bahwa mereka datang untuk memberitahukan kepada Nabi Lut
dan orang-orang yang beriman untuk menyelamatkan diri karena Allah akan menjatuhkan azab kepada mereka. Nah itu. Jadi itulah dia. Maka mereka menuduh bahwa Nabi Lut, na'udzubillah min dzalik, menzinai dua anak putrinya. Nah itu. Jadi kadang-kadang na'udzubillah ya, itulah yang tuduhan-tuduhan yang mereka tuduhkan kepada nabi-nabi, rasul yang mereka percaya. Termasuk juga yang keempat, orang-orang Yahudi itu apa? Qatalu ba'dha anbiya'ihim. Mereka membunuh nabi-nabi mereka. Jadi sebagian nabi mereka yang mereka percaya itu sebagai nabi, malah mereka bunuh. Na'udzubillah min dzalik. Nah ini. Diceritakan di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 87. Walaqad ataina Musal kitaba. Sungguh kata Allah, kami telah memberikan kepada Nabi Musa Alkitab, yaitu Taurat. Wa qaffayna min ba'dihi birrusul. Dan kami lanjutkan Nabi Musa itu dengan rasul-rasul. Wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi Ruhil Qudus. Dan kami berikan kepada Isa yang diutus setelah Nabi Musa juga untuk Yahudi, untuk orang-orang Bani Israel. Bi Ruhil Qudus. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum? Apa iya kata Allah, ketika Allah mengutus seorang rasul untuk kamu sekalian dan kalian tidak suka sama si rasul itu, lalu kalian menolak. Fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Ada sebagian rasul yang kalian tolak, tidak mau percaya, dan ada sebagian rasul yang kalian percaya malah kalian bunuh. Nauzubillah min dzalik. Ini ya, ini penjelasan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya akhirnya apa? Diceritakan di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 21. Apa kata Allah? Wa duribat alaihimuz zillatu wal maskanah. Maka akhirnya mereka Yahudi Allah jatuhkan kehinaan dan kemiskinan. Waba'u bighadabin minallah, dan mereka pun mendapatkan murkanya Allah. Dzalika bi'annahum kanu yakfuruna biayatillah. Mengapa Allah jatuhkan kehinaan? Mereka Allah jatuhkan kegalauan dan juga mereka mendapatkan murka dari Allah. Dijelaskan sama Allah, bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna nabiyina bighairi haqq. Karena mereka itu ingkar terhadap ajaran-ajaran Allah yang disampaikan oleh nabi rasul mereka, dan karena mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang dibenarkan. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dan mereka pun bermaksiat, melanggar apa yang diajarkan oleh rasul nabi mereka, dan mereka pun melampaui batas. Kembali lagi Allah menceritakan mereka, yaitu di dalam Al-Quran surat apa ini? Oh ya, yang tadi itu surat Al-Baqarah 61. Nah, Ali Imran ayat 21. Apa kata Allah menceritakan? Innal ladzina yakfuruna bi ayatillah. Sesungguhnya orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, wa yaqtuluna nabiyyina bighairi haqq, dan mereka membunuh nabi-nabi mereka tanpa kebenaran, wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas, dan mereka membunuh orang-orang yang mengajak untuk berbuat adil dari kalangan manusia, fabasyirhum bi'adzabin alim. Maka berikanlah kabar kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Inilah dia Bapak Ibu, 4 hal paling tidak yang dilakukan oleh orang-orang atau Yahudi terhadap para nabi dan para rasul mereka. Nanti setelah ini kita akan mengenal, yaitu dengan sifat Nasrani. Umat Nasrani terhadap para nabi dan para rasul mereka. Nah, ini. Yang pertama, annahum la yu'minu bi jami' rusulillahi wa anbiya'i, sama dengan Yahudi tadi.
Mereka tidak mau beriman kepada semua rasul, semua nabi yang Allah utus kepada mereka. Ada yang mereka mau beriman, dan ada juga yang mereka tidak mau beriman. Ini yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran, antara lain ada dalam surat An-Nisa yang tadi. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rasulih. Sesungguhnya orang-orang yang kufur terhadap Allah dan Rasul-Rasulnya, wa yuriduna ayyufarriqu bainallahi wa rasulih, wa yaqulun nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'd. Mereka mengatakan kami beriman kepada sebagian dan kami tidak beriman kepada sebagian yang lain. Ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka itulah betul-betul orang kafir. Wa atadna lahum lil kafirina adzaban muhina. Nah ini. Jadi yang kedua, annahum qalu wa afratu fi nabillah. Yang kedua, sikap Nasrani terhadap Nabi Rasul mereka berlebih-lebihan terhadap Nabi Allah Isa alaihi salam. Wa rafa'uhu fawqal makanah allati ja'alahu Allah fiha. Dan mereka tinggikan kedudukan Nabi Isa di atas kedudukan yang Allah tetapkan. Dan dijadikanlah Nabi Isa, na'udzubillah min dzalik, dijadikan sebagai anak Tuhan. Dan mereka tidak percaya kalau Nabi Isa itu adalah hamba Allah. Ya. Innama ja'aluhu Allah. Dan mereka juga tidak percaya kalau Nabi Isa itu sebagai sekedar rasul atau nabi. Enggak. Maka mereka menjadikan bahwa Nabi Isa itu sebagai Allah, sebagai anak Allah, atau sebagai satu dari Tuhan yang tiga. Nah, itulah dia. Karena sudah seperti itu apa? Nabi Isa, langsung mereka sembah itu Nabi Isa. Dan mereka menyantumkan kepada Nabi Isa sifat-sifat yang ada pada Allah. Nah ini. Dan itulah yang ada pada mereka. Antara lain. Nah itu. Mereka menyebut kalau Allah itu Bapa. Kalau Nabi Isa itu sebagai anak. Itu yang mereka jadikan. Jadi suka-suka mereka lah. Ini yang Allah jelaskan. Antara lain ada di dalam Al-Quran Bapak Ibu. Surat Al-Ma'idah ayat 73. Dan surat At-Taubah ayat 30. Di sini Allah ceritakan. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kufur orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah salisu salasa, satu dari tiga Tuhan. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Padahal apa kata Allah? Tiadalah yang namanya Tuhan kecuali Tuhan itu cuma wahid, satu. Wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladzina kafaru minhum adzabun alim. Seandainya mereka tidak mau berhenti dari mengatakan dan meyakini Tuhan itu tiga, sungguh akan mereka itu mendapatkan azab yang pedih. Nauzubillah min dzalik. Dalam surat At-Taubah, wa qalatil yahud Uzair ibnullah. Yahudi mengatakan Uzair anaknya Allah. Wa qalatin Nasara, Nasrani mengatakan Al-Masih ibnullah. Isa itu adalah anaknya Allah. Dzalika qauluhum bi afwahihim yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl. Itulah dia kata Allah, perkataan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru umat-umat terdahulu sebelumnya. Qatalahumallahu anna yufakun. Allah mengazab mereka. Bagaimana mereka bisa didustakan seperti itu, mendustakan seperti itu. Itulah dia yang terjadi pada umat Nasrani. Yang ketiga nih, yang mereka lakukan orang Nasrani terhadap Nabi mereka sama. Mereka merendahkan, mereka tidak mau membantu
nabi mereka. Nah ini, padahal kita tahu ya namanya nabi rasul itu wajib untuk kita dukung, sama mereka malah tidak. Nah ini, ingat. Nah ini, kaum Isa mereka menghina dan mereka membunuh Nabi Isa, dan itulah dia yang Allah ceritakan. Makanya coba lihat, salib itu kalau menurut mereka siapa coba itu? Yang disalib itu siapa coba? Jadi lucu kan, di satu sisi mereka berlebih-lebihan terhadap Nabi Isa, mereka yakini dia bukan manusia, mereka yakini dia bukan makhluk, melainkan dia adalah Tuhan, anak Tuhan. Udah jelas-jelas dibilang sebagai anak Tuhan, mestinya mereka bantu, malah mereka menyalib. Nah ini, jadi itu yang terjadi terhadap mereka. Kemudian inilah dia Bapak Ibu, beberapa hal yang perlu kita ketahui, dan kita nanti akan membahas bersama tentang bagaimana kita sebagai umat Islam, posisi kita sebagai umat Islam terhadap para nabi dan para rasul. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita agar kita mendapatkan pencerahan ilmu pengetahuan, agar kita semakin mantap dan yakin, dan semakin kita mengenal siapa Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.